Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurul Hidayah dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 3 reguler pagi. Baik, pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Teori Kepribadian menurut Erich Fromm. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu ada biografi dari Erich Fromm. Nah, Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1900. Erich Fromm belajar psikologi dan sosiologi di University Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Nah, pada tahun 1902, beliau belajar psikoanalisis di Munich dan Institut Psikoanalisis Berlin. Setelah itu, berkarir sebagai psikoterapis. Lalu, pada tahun 1933, Erich Fromm pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di Institut Psikoanalisis di Chicago. Lalu tinggal di New York sekaligus melakukan praktik privat menjelang akhir karirnya. Lalu pindah ke Mexico City dan mengajar di sejumlah universitas dan institut. Erich Fromm meninggal pada tahun 1980 di Swiss. Lalu ada konsep teori kepribadian Erich Fromm. Beberapa pengalaman mempengaruhi pandangan menurut Erich Fromm, yaitu antara lain yang pertama, pada umur 12 tahun, beliau menyaksikan wanita cantik dan berbakat, sahabat keluarganya, yang meninggal bunuh diri. Lalu yang peristiwa kedua juga mengalami sebagai anak dari orang tua yang neurotis. Ia hidup dalam satu rumah tangga yang penuh dalam ketegangan. Ayahnya seringkali murung, cemas, dan muram, dan ibunya juga mudah mengalami depresi. Dan peristiwa ketiga adalah pada umur 14 tahun, beliau melihat irasionalitas melanda terhadap tanah airnya, yaitu di Jerman. Tepatnya ketika pecah Perang Dunia Pertama. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan dari Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, yaitu The Economic and Philosophical Manuscripts, yang ditulis pada tahun 1944. Nah, Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx dalam menyelidiki kontradiksi dan melakukan percobaan yang sintesis. Lalu ada teori kepribadian menurut Erich Fromm. Nah, pada tema pokok teori Fromm, individu merasa terisolasi atau kesepian. Nah, semakin bebas manusia, semakin kesepian atau being lonely. Nah, menurut Fromm, kebebasan menjadi keadaan yang negatif. Untuk mengatasi rasa sepi, orang dapat melakukan yang pertama itu bersatu dengan orang lain dalam semangat, cinta, dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Lalu yang kedua ada menemukan rasa aman dan tunduk pada penguasa, yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Selanjutnya, Fromm membagi sistem struktur masyarakat menjadi 3 bagian berdasarkan karakter sosialnya, yaitu yang pertama ada sistem A, yaitu masyarakat-masyarakat pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh dengan cita-cita, menjaga keberlangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Nah, di sini dalam sistem masyarakatnya seperti ini, kedestruktifan dan kekejaman sangat jarang terjadi. Lalu yang kedua ada sistem B. Sistem B ini yaitu masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif. Meski bukan hal yang utama, masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan adalah hal yang biasa. Persaingan hierarki merupakan hal yang lazim ditemui. Masyarakat ini tidak memiliki kelemah lembutan dan saling percaya. Yang terakhir
terakhir yang ketiga yaitu sistem C. Sistem C yaitu masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif, agresif, kebrutalan, dendam, pengkhianatan, dan penuh dengan permusuhan. Biasanya pada masyarakat seperti ini sering terjadi persaingan, mengutamakan kekayaan yang jika bukan dalam bentuk materi, yaitu berupa mengunggulkan simbol. Fromm juga menyebutkan dan menjelaskan ada 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa ini, yakni yang pertama itu ada tipe reseptif, yaitu mengharapkan dukungan dari pihak luar. Yang kedua yaitu tipe eksploitasi, yaitu memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Yang ketiga ada tipe penimbunan, yaitu suka mengumpulkan dan menimbun barang suatu materi. Yang keempat ini ada tipe pemasaran, yaitu suka menawarkan dan menjual barang. Dan yang kelima ada tipe produktif. Tipe produktif yaitu karakter yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang untuk suatu kemajuan. Selanjutnya ada kondisi eksistensi manusia. Nah, di sini ada dilema eksistensi. Dilema eksistensi ini merupakan konflik yang dibawa dari lahir yang timbul akibat pertentangan antara tesa antitesa eksistensi manusia. Nah, sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat dualistik, setiap manusia memiliki dinamika yang terus bergerak. Nah, menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualistik. Nah, paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Nah, maksudnya di sini manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan kebutuhan seksual. Nah, dan manusia sebagai manusia di sini memiliki arti kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Lalu yang kedua ada hidup dan mati. Maksudnya di sini ada kesadaran diri dan pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi manusia berusaha mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan setelah mati dan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan fakta bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. 3 ada ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Menurut Fromm, manusia mampu mengkonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan itu tidak dapat dicapai. Contohnya, seseorang yang mengisi rentang sejarah hidupnya dengan prestasi kemanusiaan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada kesendirian dan kebersamaan. Nah, menurut Fromm, manusia adalah pribadi yang mandiri, dapat hidup sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendirian. Oleh sebab itu, manusia juga saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan manusia. Pada umumnya, kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang menurut Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan akan makan, kebutuhan minum, kebutuhan seks, dan bebas dari rasa sakit. Nah, kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia menurut Fromm meliputi 2 kelompok, yaitu pertama kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu yang otonom yang terdiri dari kebutuhan relatedness, rootedness, transcendent identitas. Dan yang kedua, kebutuhan memahami dunia, mempunyai tujuan, dan memanfaatkan sifat unik manusia yang terdiri dari kebutuhan frame of orientation, frame of devotion, excitation, stimulation, dan effectivity. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini akan dijelaskan kembali. Kelompok yang pertama itu ada kebutuhan kebebasan dan keterikatan. Nah, kebutuhan kebebasan dan keterikatan ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah ada keterhubungan atau relatedness, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau relasi. Kebutuhan ini dapat dicapai dengan cara love,
yaitu dengan cara kita peduli, care, tanggung jawab, menghormati, menghargai, dan dengan pengetahuan. Yang kedua ada keberakaran atau rootedness, yaitu kebutuhan untuk kenyamanan, kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia, merasa seperti di rumahnya. Kebutuhan ini dapat dicapai dengan cara kemandirian, merasa nyaman dengan diri sendiri, dan mau mengambil langkah untuk berkembang secara mandiri. Yang ketiga yaitu menjadi pencipta. Menjadi pencipta di sini bisa dicapai dengan menciptakan kebutuhan untuk kita tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Yang keempat yaitu ada kesatuan, yaitu kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dengan non-binatang dalam diri seseorang. Dan yang terakhir ada yang kelima yaitu identitas atau identity, yaitu kebutuhan untuk menjadi aku atau kapasitas untuk menyadari diri sendiri atau kata sendiri sebagai sesuatu yang terpisah dari kelompok. Oleh karena itu, kita harus membentuk konsep akan diri kita sendiri. Nah, cara untuk mendapatkan kebutuhan ini adalah dengan individuality, mengembangkan identitas sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, ketika kita bisa jadi diri sendiri, kita bisa berbicara bebas dan tetap percaya diri dan tidak mengatasnamakan suatu kelompok tertentu. Disitulah kita akan menemukan sense diri kita sendiri. Dan kelompok yang kedua ini ada kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Nah, di sini ada 4 kerangka dalam kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Yang pertama yaitu ada kerangka orientasi atau frame of orientation, yaitu seperangkat keyakinan mengenai eksistensi hidup, perjalanan hidup, tingkah laku bagaimana yang harus dikerjakannya, yang mutlak dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan jiwa. Yang kedua ada kerangka kesetiaan atau frame of devotion, yaitu kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak dengan pencarian makna hidup. Yang ketiga yaitu ada keterangsangan stimulasi, yaitu kebutuhan untuk melatih sistem syaraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Yang keempat yaitu ada keefektifan. Nah, keefektifan di sini yaitu kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri, melawan perasaan tidak mampu, dan melatih kompetensi atau kemampuan yang ada pada diri. Selanjutnya menurut Fromm ada mekanisme melarikan diri dari kebebasan, ada 3. Yang pertama yaitu ada otoritarianisme, yaitu kebutuhan untuk menggabungkan dengan partner yang memiliki kekuatan, bisa merupakan masokisme dan sadisme. Masokisme di sini merupakan hasil dari perasaan dasar tidak berdaya, lemah, inferior yang dibawa sehingga kekuatan itu tertuju atau untuk menindas dirinya. Nah, masokisme merupakan bentuk tersembunyi dari perjuangan memperoleh cinta dan kesetiaan, tetapi tidak memberikan sumbangan positif ke kemandirian. Sedangkan sadisme dipakai untuk meredakan kecemasan dasar melalui penyatuan diri dengan orang lain atau institusi. Lalu di sini ada perusakan yang kedua, yaitu destruktif berakar pada perasaan kesepian, isolasi, dan tak berdaya. Nah, destruktif mencari kekuatan tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan orang lain. Nah, orang lain, individu, bahkan negara dapat memakai strategi destruktif. Nah, merusak orang atau objek dalam rangka memperoleh perasaan kuat yang hilang. Dan yang terakhir yaitu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini merupakan bentuk pelarian dari perasaan kesepian dan isolasi berupa penyerahan individualisme dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan kekuatan dari luar. Nah, di sini contohnya orang menjadi robot, mereaksi sesuatu persis yang direncanakan dan mekanisme menuruti kemauan orang lain. Kepribadian yang sehat menurut Erich Fromm ditandai beberapa hal, antara lain yaitu pola hubungan yang sehat atau konstruktif, bukan atas dasar ketergantungan atau kekuasaan dalam hubungan dengan orang lain, kelompok, dan Tuhan.
Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.